Sobat Geni, Shalom semuanya. Tahu nggak, ini saya lagi di rumah retret Giri Sonta, habis retret lokal karya tentang berjalan bersama roh bersama Romo Kris Purwana SJ. Beliau ini S3 Teologi Dogma di Eropa, tapi menurut saya penjelasan beliau itu sungguh amat praktis lah, mudah dimengerti lah. Nah, ayo sekarang kita tanya nih, ada yang mau saya tanyakan sama Romo. Shalom Romo. Shalom, hai guys. Iya, Romo, ini kan ada bagaimana? TB Kitab Suci terjemahan baru nih. Nah, di situ ada kata yang berubah perihal bahasa roh berubah menjadi bahasa lidah dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka telah mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu Petrus berkata, intinya terjemahan lama dulu berkata tentang bahasa roh, tapi sekarang jadi bahasa lidah. Bagaimana Romo, penjelasan Romo? Ya, tentu pertama-tama saya bukan ahli kitab suci ya, karena saya orang dogmatik teologi. Tetapi yang saya pahami demikian, kalau kita melihat peristiwa Pantekosta, kan Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api. Maka itu lidah api yang menjadikan kemudian kita lihat Petrus bisa untuk berkhotbah, bernubuat begini. Tampaknya yang mau dikatakan adalah demikian. Untuk jelas membedakan bahasa roh itu diterjemahkan menjadi bahasa lidah, karena karunia Roh Kudus itu macam-macam. Ada karunia berbicara, ada karunia mengajar, ada karunia untuk mewartakan, ada karunia untuk macam-macam yang dikatakan, bahkan dikatakan ada 7 karunia Roh Kudus. Nah, kemampuan berbicara itu salah satu karunia Roh Kudus. Maka tampaknya terjemahnya dibuat tidak bahasa roh tapi bahasa lidah, untuk mengatakan jangan seolah-olah karunia Roh Kudus itu hanya karunia berbicara. Maka dikatakan sekarang bahasa lidah karena apa? Ada karunia-karunia lain yang juga adalah karunia Roh Kudus. Kalau dikatakan terjemahnya itu bahasa roh, kemampuan berbicara dalam bahasa roh, lalu seakan-akan kita kurang menghargai karunia-karunia yang lain. Oleh karena itu, tampaknya kitab suci terjemahan baru memakai kata bahasa lidah untuk mengatakan ini salah satu karunia Roh Kudus, kemampuan berbicara dalam istilah terjemahan lama bahasa roh, tetapi sekarang diterjemahkan sebagai bahasa lidah, ini salah satu karunia Roh Kudus, supaya kita juga melihat ada karunia-karunia lain. Jangan sampai orang mengatakan kalau dia tidak bisa berbahasa roh, kamu kurang Roh Kudus. Ya tidak, karena Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia yang lain. Mungkin saya tidak mampu berbahasa roh, tapi saya mendapatkan karunia lain, karunia mengajar, atau karena mungkin si orang lain juga mengatakan saya tidak bisa berbahasa roh, tapi dia mendapatkan karunia yang lain dari Roh Kudus. Maka jangan sampai lalu kita seakan-akan mengatakan kemampuan berbahasa roh itu satu-satunya karunia Roh Kudus. Ini yang bisa saya jawab. Moga memberi penjelasan, moga-moga memberi pencerahan, supaya kita semua kemudian siap menerima berbagai macam karunia Roh Kudus. Tidak hanya kemampuan berbicara dalam bahasa lidah, tapi juga karunia-karunia yang lain. Shalom. Yes, gimana? Hebat kan penjelasannya? Mudah dimengerti kan? Baik, saya Hedi Olivia bersama Bruder Andre CDD melaporkan dari Giri Sonta. See you.